Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fadilah dengan NIM 19 ingin memaparkan hasil pengerjaan tugas besar struktur jembatan. Langsung dimulai dari bab 3 yaitu kriteria desain, karena dalam bab 1 dan bab 2 hanya ada sistematika penulisan dan teori-teori penungkung. Subjudul pertama adalah data perencanaan jembatan dengan material BJ41. Lalu tipe jembatannya adalah rangka baja, jumlah lajurnya 2, panjang jembatannya adalah 50 meter, tingginya 5 meter, lebarnya 9 meter, aspal dan overlay-nya 0,1 meter, berat jenis betonnya 24 kN per meter persegi, dan berat jenis aspalnya 22 kN. Plat lantainya sendiri adalah 0,2 dan railingnya menggunakan 2 buah dengan ukuran 3 inci. Pipanya sendiri masanya 0,15 kN per meter. Untuk subjudul yang kedua adalah peraturan pembebanan. Ada beban mati. Untuk beban mati yang bekerja pada struktur, antara lain adalah girder. Kemudian beban mati tambahan adalah plat lantai, aspal, dan trotoar. Selanjutnya adalah beban hidup. Adapun beban hidup yang bekerja pada struktur jembatan yaitu beban moving load truk sebesar 500 kN dan pejalan kaki atau pedestrian. Lalu ada beban angin. Beban angin pada struktur jembatan dengan arah horizontal. Selanjutnya, di subjudul selanjutnya ada kombinasi pembebanan, peninjauan, dan perhitungan beban pada perancangan jembatan ini antara lain sudah didapatkan menurut SNI 1725 2016 tentang pembebanan untuk jembatan. Selanjutnya, ada pembebanan pada struktur atas. Yang pertama adalah beban mati. Beban mati adalah beban yang bekerja pada rangka baja. Selanjutnya ada beban mati tambahan. Beban mati tambahan yang akan bekerja pada struktur atas antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu aspal dan overlay. Berat jenis aspalnya sudah ditentukan di atas, yaitu 22 kN per meter dengan tebal aspalnya 10 cm dan dikonversikan menjadi meter menjadi 0,1. Lalu untuk menghitung Ki aspal adalah berat jenis aspal dikali tebal aspal. Jadi didapatkan untuk Ki aspal sendiri adalah 2,2 kN. Selanjutnya untuk trotoar. Trotoarnya sendiri tebalnya 30 cm dan dikonversikan menjadi meter jadi 0,15. Sedangkan berat jenis betonnya di atas sudah didapatkan juga 24 kN meter. Dan di trotoarnya sendiri berat jenis beton dikali tebal, lalu didapatkan hasilnya 3,6. Selanjutnya adalah plat lantai. Plat lantai dengan tebal 20 cm lalu dikonversikan menjadi 0,2 dengan berat jenis beton 24 kN. Kiplatnya sendiri adalah tebal dikali berat jenis beton lalu didapatkan 4,8. Untuk railing masa railingnya 0,2, untuk jumlah yang digunakannya adalah 2 buah, dan untuk railingnya itu masa railing dikali jumlah, sehingga didapat 0,5. Selanjutnya untuk pipa, masa pipa yang digunakan adalah 0,15 dan Ki pipa adalah 0,15. Selanjutnya ada beban hidup. Terdapat beban hidup yang bekerja di struktur atas antara lain beban lajur D, UDL, Uniformly Distributed Load atau BTR, beban terbagi rata, mempunyai intensitas Ki, KPA yang besarnya tergantung pada panjang total L yang dibebani dan dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Sedangkan KL atau Knife Edge Load atau BGT, beban garis terpusat, memiliki intensitas 49 kN per meter berdasarkan bentang jembatan 50 meter, maka digunakan rumus untuk mencari nilai Ki. Ini untuk grafik faktor dinamis beban T. Dan ini untuk perhitungannya seperti berikut. Didapatkan 68,6 kN atau 6,86 ton per meter persegi. Untuk selanjutnya adalah beban truk. Pembebanan truk menggunakan acuan menurut SNI 1725 2016 dengan menggunakan truk seberat 500 kN dengan kompilasi beban sebagai berikut. Ini untuk pembebanan truknya sendiri. Dikarenakan bentang jembatan 50 meter, maka untuk menghitung beban truk, tiap roda harus terlebih dahulu dikalikan dengan rumus sebagai berikut. Untuk Ki roda depan sendiri, 25 kN dikali 1 BD, dan sudah didapatkan 35 km, begitupun 35 kN, begitupun dengan Ki roda belakang. Yang selanjutnya untuk pembebanan truk roda depan. Ini di aplikasi SAP 2000, caranya adalah define lalu membuat frame point load.
dimasukkan saja data yang sudah kita hitung. Dan jangan lupa satuan unitnya juga diubah. Selanjutnya beban pejalan kaki. Menurut SNI 1725 2016, semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Jika trotoar dapat dinaiki, maka beban pejalan kaki tidak perlu dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan, tetapi jika plat tidak dimodelkan, beban pejalan kaki diaplikasikan sebagai beban garis pada balok girder eksterior sebesar 5 kPa. Selanjutnya ada beban angin. Tekanan angin horizontal ditentukan pada pasal ini, diasumsikan disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar VB sebesar 90 hingga 126 km per jam. Karena tinggi jembatan berada pada ketinggian kurang dari 10, maka diambil besarnya jet sama dengan 10 meter. Maka untuk VO sendiri 17,6 karena termasuk subperkotaan. Mengasumsikan V10 sama dengan VB sama dengan 100 karena kan tidak ada data. Untuk jetnya 10 meter sama dengan kalau dikonversikan menjadi milimeter sama dengan 10.000. 10.000. Untuk JO 1.000 karena termasuk subperkotaan, dan untuk VDJ ini rumusnya. Selanjutnya ada beban angin pada struktur. Gaya total beban angin tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN per milimeter pada bidang tekan dan 2,2 kN per milimeter pada bagian hisap, pada bagian struktur rangka dan pelengkung, serta tidak kurang dari 4,4 kN per milimeter pada balok atau gelagar. Ada rangka kolom dan pelengkung. Angin tekan sama dengan 0,0024 dan angin hisapnya sendiri 0,0012. Untuk balok, angin tekannya sendiri 0,0024 dan angin hisapnya NA pada permukaan dasar. Dan untuk angin tekan sendiri perhitungannya seperti berikut ini. Karena beban angin yang bekerja pada semua girder dengan tinggi girder 2100 mm, maka beban angin tekan pada struktur ini perhitungannya 0,0025 MPa dikali 2100 mm dan didapatkan hasilnya 5,17 Nm. Angin hisap sendiri berbeda dengan angin tekan. Karena beban angin yang bekerja pada semua girder dengan tinggi girder 2100 mm, maka beban angin pada struktur seperti ini. Dan hasilnya adalah 2,585 Nm per milimeter. Maka digunakan beban angin minimum sebesar 5,17 pada bidang tekan dan 2,585 pada bidang hisap. Beban angin pada kendaraan. Nilai beban angin pada kendaraan diambil sebesar 1,46 Newton per milimeter dan bekerja 1,8 meter di atas permukaan jalan. Yang selanjutnya ada pemodelan SAP. Pertama-tama membuka aplikasi SAP 2000, lalu klik New, ubah satuan menjadi Newton milimeter C, lalu pilih yang grid only. Setelah ini tampilan untuk membuat grid line-nya sendiri. Setelah diklik, lalu tentukan grid line berdasarkan kriteria desain. Selanjutnya, membuat material dengan cara klik menu define di atas ini, lalu material, lalu add new material, lalu isikan sesuai dengan desain, karena desainnya adalah BJ41, maka panjang bentangnya 50 meter, kekuatan tarik minimum yang dispesifikan atau FU-nya itu sebesar 410 MPa, sedangkan FPA-nya itu 250. Kemudian membuat tim induk dengan cara define, section properties, add new properties, lalu frame section. Untuk nama diisi dengan nama desain dan diisi dari data yang kita pilih. Ini untuk tampilan frame section untuk membuat induk. Di sini menggunakan 300, 300, 10, 15. Kemudian buat juga frame section untuk yang melintang, untuk IWF melintang seperti poin sebelumnya. Setelah membuat frame section melintang, dibuat juga frame section untuk yang memanjang dengan cara yang sama. Setelah itu, klik draw frames dan buatlah segitiga di sepanjang desain. Selanjutnya, set display. Menu invisible-nya dicentang di checklist dari sini agar terlihat titik-titik. Setelah itu select all, edit line, lalu divide agar divide frame, break all agar objeknya itu menjadi satu, jadi tidak menyatu. Setelah itu select all kembali, kemudian replicate
ke belakang. Ini cara mereplikatnya sendiri adalah tinggal di select all, lalu masuk ke menu edit, lalu ada replicate, lalu isi di mana kita akan mereplikatnya. Setelah direplicate, lalu draw frame kembali dan pilih section melintang untuk membuat garis ke arah melintang, garis ini. Lalu klik kanan pada layer hitam untuk edit grid data, lalu masukkan data yang diperlukan. Selanjutnya setelah itu akan muncul grid pembantu seperti berikut ini setelah mengisi grid data. Selanjutnya klik draw frame dan buat garis menggunakan profil memanjang untuk garis yang memanjang, untuk garis yang di sini. Selanjutnya memberi perletakan, klik pada titik yang akan diberi perletakan di tiap ujung ini, ujung awal. Lalu klik assign, join, dan restrain. Lalu isi sesuai dengan perletakan yang ingin dipasangkan. Lalu berikan juga pada sisi yang lainnya dengan cara yang sama. Lalu langkah selanjutnya adalah merubah lokal aksis karena masih ada yang salah dengan cara select, assign, frame, dan local axis, lalu di set ke 90 derajat. Setelah itu langkah terakhir adalah release frame dengan cara klik bagian atas jembatan, di drag saja semuanya, lalu assign, frame, lalu pilih release and partial visibility. Lalu tinggal checklist yang bagian dua-duanya. Setelah itu nyalakan fill, extrude, dan section, lalu hasilnya akan seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk pembuatan beban, langkah pertama pilih define load, pattern pada menu define, lalu masukkan beban. Yang pertama ada beban aspal sendiri yang sudah ditentukan sebelumnya di perhitungan di atas sebesar 2,2 kN. Lalu dimasukkan saja datanya ke beban aspal. Lalu dimasukkan ke plat. Dan ini hasil memasukkan beban aspal ke beban plat. Selanjutnya ada beban trotoar. Beban trotoar didapat 3,6 kN pada perhitungan atas. Lalu tinggal dimasukkan saja datanya. Selanjutnya ada beban railing 0,5, tinggal dimasukkan di sini 0,5 dan ganti unitnya jangan lupa. Lalu beri nama agar tidak bingung. Selanjutnya ada beban plat lantai sebesar 4,8 menggunakan area loads. Dan ini hasil memasukkan beban plat lantai. Selanjutnya memasukkan beban truk. Yang selanjutnya adalah memasukkan beban lajur atau TD dan beban terbagi rata atau BTR. Didapat hasil 72, kN per meter karena sudah dilakukan perhitungan. Jadi tinggal masukkan saja angka-angkanya. Selanjutnya ada beban garis terpusat atau BGT. Didapat beban BGT sebanyak 68,6 kN per meter. Lalu di frame distributed load masukkan lagi dengan beban yang tadi sudah didapat. Selanjutnya beban angin. Beban angin yang didapatkan adalah 2,585 dengan memasukkan join load. Masukkan beban angin dan taruh di force global Y. Dan ini hasil beban angin yang setelah dimasukkan. Setelah itu masukkan beban pejalan kaki dengan 5 kPa. Lalu load case. Gambar di bawah ini merupakan dialog box load case yang dipakai. Jadi beban-beban yang kita pakai sebelumnya di desain jembatan. Selanjutnya masukkan beban permanen. Dan jangan lupa setelah memasukkan beban permanen, masukkan beban transient. Ini adalah load case hasil beban transient. Lalu membuat kombinasi beban dengan cara klik define, load combination, add new combo, dan masukkan masukkan combination yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat kombinasi kuat 1 dengan data beban permanen 1 dan beban transiennya 1,8 untuk kombinasi beban kuat 1. Dibuat juga untuk kombinasi beban 2, kombinasi beban kuat 3, kombinasi beban kuat 4, dan kombinasi beban kuat 5 dengan angka-angka yang berbeda tentunya. Selanjutnya ini adalah keseluruhan beban yang kombinasi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ini adalah hasil yang telah didapatkan dari pembuanan kuat tadi. Lalu untuk mengecek momen maksimumnya seperti ini sudah didapatkan. Ini untuk momen minimumnya. Lalu kita
bisa melihat elemen force juga berdasarkan frame yang kita buat sebelumnya dengan cara klik menu display, show table, lalu konfigurasikan kriteria tabel yang ingin kita lihat. Dari tabel ini sendiri kita bisa pindahkan ke Excel. Kita juga bisa melihat material list section property dengan cara yang sama, tapi diklik ininya. Sebelumnya akan muncul tabel seperti ini, section yang kita pakai. Dan itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.